Jadi grogi deh, ada bosnya. Oke, hari ini saya akan sharing tentang berkah di balik musibah. Bentar ya. Teman-teman pernah sih dengar gitu loh. Aduh, kita udah sering ke wihara, udah banyak proposi, kok hidup kita susah gitu loh. Pernah nggak mendengar kata-kata itu atau pernah kita mengucap? Coba. Pernah, Ramani. Pasti ya, sering ya pada saatnya. Jadi sini maksudnya berkah di balik musibah. Nah, jadi maksudnya di sini di dalam apa yang terjadi dalam hidup kita itu sebenarnya ada loh hikmahnya. Kalau kita melihat dari judul tadi ya, berkah di balik musibah. Nah, coba teman-teman sedama. Kebajikan apa yang kita lakukan di dalam hidup kita? Coba contohnya apa aja nih? Saya ada lo pada ketawa ya, karma baik. Coba contohnya karma baik kita lakukan apa aja? Membantu orang, apa lagi? Masak buat keluarga. Boleh coba kebaikan untuk keluarga, apa lagi? Kita ke wihara, ya kan? Ya. Kita datang ke wihara, kita membacakan parita, berdana, ya kan? Melakukan kirimban jasa. Atau kita menolong orang di jalan. Banyak kebaikan yang kita lakukan. Nah, terus ada lagi satu pihak itu jatuh atau buah atau akibat dari karma buruk. Nah, sesuai tadi judulnya kan berkah di balik musibah. Nah, musibah dikelompokkan sebelah sini. Coba apa aja musibah dalam hidup kita? Coba apa aja? Motor usaha. Butuh duit. Duitnya nggak ada lagi ya. Terus apa lagi? Kebakaran. Terus apa lagi? Sakit. Terus Kematian. Kecelakaan ya. Pokoknya yang buru-buru deh ya. Nih pihak sini tadi yang baik-baik. Di saat ada nggak sih waktu kita berbuat baik kita bilang, aduh saya bersyukur loh gitu loh. Ada nggak gitu? Saya enak loh saya hari ini tuh ya. Saya menyatakan gitu loh. Bahwa saya hari ini tuh nih, saya semua bahagia banget gitu. Diekspresikan. Jarang kan? Nah, tapi pada saat kita mendapatkan musibah, pada marah nggak tuh? Aduh, gara-gara si ini, ya kan, menyalahkan berbagai pihak. Terus ada yang sering saya dengar teman saya bilang gini, nah, kenapa ya kita sudah banyak cohosi bantu wihara, kok perasaan hidup saya banyak susahnya sih gitu? Sering nggak ngomong gitu coba teman-teman? Pasti banyak. Saya pun dulu iya gitu. Nah, sekarang saya banyak belajar dan saya sudah menemukan penyebabnya atau kita menghadapinya gimana gitu loh. Nah, jadi berkah di balik musibah. Nah, salah satunya gini. Waktu kita mendapatkan musibah, contoh deh sakit, kematian. Pasti kita bilang nih, aduh saya udah sering ke wihara, berdana, dan lain-lain yang banyak yang kita lakukan. Kok saya ini sih masih ngalamin sih gitu loh, ya kan? Ngalamin susahnya ini gitu loh. Jadi seolah-olah apa yang kita lakukan selama ini yang baik itu terlupakan. Yang kita munculkan adalah apa? Musibahnya, penderitaannya, kesusahannya gitu. Sering nggak begitu? Contoh nih kebakaran, ya kan? Aduh, kenapa rumah saya kebakaran gitu kan? Itu gimana? Pokoknya menyalahkan suatu peristiwa, suatu musibah, ya kan? Jarang kan orang lagi dapat karma baik, dapat duit, rezeki baik, pernah nggak mengekspresikan, wah ini gara-gara saya berbuat baik nih saya dapat nih, gitu, ya kan? Jarang mengatakan itu, tapi di saat musibah selalu mengeluh, menyalahkan. Benar nggak ya, teman-teman? Bisa nggak mencerna gitu? Bahwa kita mendapatkan musibah, kita tidak pernah merasa sebenarnya musibah ini ada loh sesuatu yang baik yang bisa kita petik, ya kan? Bisa kita bilang bahwa apa yang kita lakukan yang buruk-buruk itu deh ya, sebenarnya disertai loh buah dari karma baik yang kita lakukan. Cuma karena kita nggak sadar gitu loh.
Nah, contohnya nih, saya contoh dari diri saya sendiri deh. Nah, saya adalah salah satu pengurus Wihara Budi Dharma Lojabyo. Saya sebagai bendahara. Jadi suatu hari sesudah kebaktian kayak gini, saya ada pegang uang wihara 400.000. Saya lupa itu bekas apa dari teman bayar atau apa gitu kan. Saya pulang. Nah, dari Wihara Lojabyo ke rumah itu saya jalan kaki. Karena selesai kebaktian jam 9, beres-beres setengah 10 habis jam 10. Jadi saya jalan tuh dari wihara ke rumah. Saya masih mikir gitu loh. Kalau saya taruh di tas, saya jalan kan cukup sepi ya. Jadi saya jalan, mikir kalau taruh di tas, ntar saya ditarik gimana gitu kan. Karena mau naik kendaraan tuh terlalu dekat gitu loh. Jadi saya taruh di celana 400.000 ya. Sampai di rumah, saya ganti baju, saya gantung celananya. Saya langsung tidur kan, gak malu capek kan. Besoknya saya ingat bahwa saya ada uang di celana saya. Pas saya cari, uangnya nggak ada. Shock nggak kita? Pasti dong. Itu kurang lebih 6-7 tahun yang lalu. 400.000 kan cukup gede ya kan? Aduh gimana ya? Saya sih juga kalau panik cuma ya mau gimana lagi ya kan? Tenang ya kan? Cuma saya tanya anak saya, nak kamu ambil nggak? Atau lihat nggak uang mama yang di celana? Enggak mak. Iya uang mama hilang nih. Uang wihara lagi ya kan? Saya harus gantikan lagi. Nah, waktu itu anak saya kurang lebih umur 21 tahun. Sudah bekerja, tapi gajinya kecil. Selama ini dia tidak pernah memberikan saya uang karena saya sendiri ada buka les ya, anak-anak les di rumah. Jadi saya ada uang, anak saya juga ada, cuma kan tidak besar. Cuma dia mendengarkan saya kehilangan uang, dia gantiin, ma ini 200.000 kasih mama. Nah, ya udah 200-nya mama tomokin sendiri ya. Ya udah nggak apa-apa lah, saya nombokin deh. Udah anggap dia saya UPK kan UPK, keseimbangan batinnya. Saya terapkan deh, saya nggak mau sedih deh, udah biarin aja lah. Udah minggu depannya lagi saya ke wihara. Nah, pas sampai dia kasih buku, tiba-tiba teman saya bilang gini, Nana tuh di siapa? Oh iya ya, saya ingat tadi sebelum saya ke wihara, saya masukin juga celana, uangnya di celana, satu celana. Disitulah saya ingat. Ternyata uang saya tidak dicuri, tidak diambil orang, tidak diambil anak saya. Karena kita juga anak kita remaja, takut salah pergaulan, kita kan nggak tahu ya. Nah, bukan kita nggak percaya anak, tapi pergaulan mereka kan zaman sekarang kan berbeda. Nah, jadi disitulah saya tahu ternyata uang saya jatuh gara-gara celana saya yang harus disalahin celana, nah, kan? Nah, disitulah saya ternyata yang salah tuh celana saya, ya kan? Disitulah saya tuh. Jadi setelah saya tahu uang saya hilang dari mana, tidak dicuri, jadi situ sejak itulah anak saya yang tadinya tidak pernah memberi saya uang karena memang dia gajinya kecil, belum cukup, mamanya punya usaha. Walaupun kecil kan ada uangnya, jadi dia tidak pernah kasih. Tapi sejak saya kehilangan uang itu, anak saya mulai memberi saya uang. Mungkin kalau dihitung sekarang udah lebih dari 5 tahun. Kalau kita kalkulasinya 1 bulan kasih 200.000, udah berapa juta yang kasih saya? Nah, sebanding nggak kita ngomong, saya uang hilang 400.000, tapi saya mendapatkan lebih berat 100 kali kita ngomongnya dari uang yang hilang itu dikasih oleh anak saya. Nah, di situ kita bilang berkah di balik musibah. Kalau kita fokuskan kehilangan, kita akan menyalahkan pihak lain, kita akan kesel, marah kepada orang lain, tidak terima. Nah, tapi saya merasa di balik musibah yang saya alami ini, saya memperoleh berkah. Jadi saya menerimanya dengan ikhlas, malah bersyukur. Ya, tapi ya cerita ini ya, misalnya ya. Terus yang kedua, tugas seorang ibu apa aja di rumah? Punya suami, punya anak, punya cucu. Tugasnya apa aja? Apa? Masak, apa lagi? Wah banyak ya. Sampai jet. Jadi itu masih kerjaan seorang mama loh, seorang ibu di rumah ayo. Jadi baby sister, terus jadi pembantu, jadi guru buat keluarganya. Nah,
Ceritanya seorang ibu ini mengurus keluarga, melayani suami, masak, ke pasar dulu deh, ke pasar, ya kan, pulang, beres-beres sayur, masak, siapin buat anak. Nah, terus cucunya juga, anaknya dan mantu kerja. Cucu ini siapa yang ngurus? Neneknya. Pasti di sekolah ya, tahu ya, banyak oma-oma. Nah, terus suami harus dilayanin oleh istrinya. Nah, suatu hari istrinya kecelakaan. Nah, kita anggap si ibu ini adalah umat Buddhis ya, umat Buddhis yang taat, yang selalu melakukan kebajikan. Jadi suatu hari si ibu kecelakaan, masuk rumah sakit. Nah, terus pulang bisa ngapa-ngapain nggak kalau udah pulang dari rumah sakit? Tiduran terus ya kan, kakinya mungkin ada yang cedera, nggak sampai jangan sampai patah deh, cedera aja deh, nggak bisa jalan ya kan. Nah, terus suami siapa yang ngurusin? Nah, ngurus sendiri. Terus yang ke pasar siapa? Nggak mau suaminya. Bingung. Kalau ibu-ibu ke pasar belinya 5.000, 10.000. Kalau bapak-bapak disuruh ke pasar belinya berapa? 40.000, 50.000. Belinya sebanyak. Kalau ibu hebat loh, percaya bener nggak? Ibu-ibu, kalau saya ditanya sama teman nih, kamu tadi beli buncis berapa duit sekilo? Nggak tahu. Kenapa? Saya beli seperlunya. Coba kalau bapak-bapak yang beli sekilo. Kenapa? Terbujuk oleh si abang. Nih kok beli aja sekilo nih, murah nih. Kalau ibu-ibu tidak tahan, tidak tahan digoda, tetap kuat, betul nggak? Nah, karena kita tahu uang jajan uang belanjanya dikit, jadi harus hemat. Nah, jadi ceritanya si ibu nggak bisa ngapa-ngapain dong. Wah, suaminya harus ngurus sendiri, ambil nasi sendiri, biasa dia ambil istri. Terus biasa ma ambilin dong gitu. Oh, sekarang mamanya udah bisa ambilin ya kan. Oke, anak dan mantu biasa bangun siang, mandi, terus di meja makan ada sayur, dia bawa bekal ke kantor. Nah, sekarang mamanya nggak ada, gimana? Beli. Nah, mahal apa murah tuh? Dia kasih duit maknya cuma gopek ya kan. Dia di kantin dia sekali beli cepet ya kan. Nah, ngerasa. Jadi anak dan mantu biasanya beli tinggal bawa bekal. Sekarang mamanya nggak bisa ngapain, anaknya beli makanan. Nah, mikir beli makanan mahal, udah catering deh. Catering murah apa mahal? Mahal kan? Oh, kalau saya pernah baca tuh 1 bulan bisa berapa juta itu kan, bisa lebih dari 2 juta. Nah, terus si cucu yang biasanya di sekolah dia antar jemput oleh omanya, terus kan siapa yang jemput? Kalau udah gede sih mungkin ojek ya, tapi kalau masih TK pasti papa mamanya. Nah, jadi dengan sakitnya si mama nih, oma lah kita ngomong ya, oma deh yang sakit nih. Suaminya ngerasa nggak sih? Aduh, biasa saya dilayani istri, sekarang tidak ada. Kalau suami yang baik, dia pasti bilang, aduh, saya harus tamsia nih sama istri saya, selama ini sudah baik, sudah ngurusin saya. Timbul nggak suatu ini menghargai susahnya si istri? Rasa nggak kok kalau kayak gitu posisinya sekarang? Bayangin dulu gitu. Ayo bayangin. Bayangin coba kok. Ayo kalau istri nggak bayangin kok. Ini para suami nih ya. Satu ya papanya pasti ya. Nah, kalau suaminya baik pasti bilang, aduh saya kamsia loh. Pasti tadinya suka bentak-bentak istrinya. Pada saat istrinya di tempat tidur sakit, pasti lemah lembut, nggak bakalan mau ini lagi kasar-kasar. Berubah nggak sih papanya suaminya itu? Nah, jadi baik, tadinya kasar jadi baik ya kan. Terus anak mantunya, oh iya tadi lupa, cuci baju. Biasanya cuci siapa? Omanya. Anaknya taunya beres. Nah, mamanya sakit terus kakak yang cuci baju siapa? Laundry.
Nanti 1-2 hari sih murah. 2 minggu mamanya masih sakit. Mahal nggak? Nggak terasa pas sehari 2 hari sih murah. Mikir lagi, aduh, saya ngasih duit ke mama saya gopek, laundry aja gopek. Nah, nombok, ya kan? Jadi apa? Oh iya ya. Jadi ada timbul di hati anak dan mantu bahwa catering mahal, terus laundry mahal. Berubah nggak nanti anaknya? Maksud kita cerita anaknya baik deh ya. Berubah nggak anaknya tuh sejak mamanya sakit? Coba kalau mamanya tidak sakit, boro-boro dikirim mama, ya kan? Nah, ya udah iya. Nah, jadi, ada lagi cucunya yang antar sekolah biasa omanya. Sekarang papa mamanya mau ke kantor, ya kan? Nah, mau harus jemput dulu. Bos tunggu ya, hari ini saya nih mama lagi sakit. Saya harus jemput anak saya dulu. Kenapa? Iya biasanya mama saya. Mamanya kemana? Sakit, ya kan? Atau yang udah gede deh, kita cerita anak sekolahnya udah gede, yang 10 tahun, tukang ojek. Oke lah, tukang ojek yang jemput. Pergi berapa? 10.000, 15.000. Pulang lagi 15. Kan les 16. Pulang les Pulang les 15. Berapa? 60. Kali seminggu. Nah, sakit mamanya 2 minggu, omanya 2 minggu. Hitung ya. Jadi sekarang apa? Laundry mahal, ojek mahal, ya kan? Catering mahal. Kalau masalah ini anaknya masih belum bisa mikir, belum berubah, terus diapain tuh anak ini? Ini langsung ya. Ya, jadi dengan sakitnya mama mendatangkan berkah. Anak bisa lebih menghargai orang tua, ya kan? Betul nggak? Lebih menghargai jeripaya mamanya. Terus sekarang dari cerita 2 ini, saya ingin teman-teman coba sharing deh di sini ya. Kalau agama lain kesaksian. Boleh nggak kita agama Buddha punya kesaksian juga? Boleh. Di sini kesaksian artinya apa? Saya pernah tanya, Romo boleh nggak sih kalau saya pakai kata kesaksian? Nah, di sini arti kesaksian di sini berapa? Cerita saya ini, yang pertama kan adalah cerita saya pribadi ya. Yang kedua ada cerita teman. Nah, cerita teman. Intinya sama, cuma saya ada beda ya. Ntar bilang, ini teman saya diceritain loh, kita nggak mau ya. Nah, itu benar terjadi kepada teman saya, cuma saya ini deh kasih bumbu dikit ya ceritanya gitu. Benar ternyata teman saya bilang ini, Luna saya sedih, kenapa? Iya saya celaka, gitu. Saya jatuh, terus operasi. Nah operasi ini alternatif, ya kan? Butuh 3 bulan. Kalau operasi sebulan nggak sembuh ya? Bisa sembuh ya, cepet kan? Nah, ya pasang pen ya, cuma mahal di atas 100 juta. Jadi dia pakai alternatif lebih murah. Nah, saya ingin, waktu itu saya masih ya. Nah, sekarang saya ingin di antara teman-teman oma-oma nih cerita dong gitu loh. Saya juga ngalamin dong, saya terjadi apa yang musibah dan ada ininya gitu loh, ada hal baik yang terjadi gitu loh. Coba, ayo siapa? Saya kadang ngiri loh, kok agama lain ada kesaksian, dia percaya kepada agamanya, memberikan manfaat dalam hidupnya, dia bangga, dia bahagia. Umat Buddhis, mau nggak sih bahagia? Mau. Iya, kita udah ke wihara, ya kan? Kita berdana, kok kayak nggak ada semangatnya gitu loh. Tadi kira orang, ayo yuk, sama yuk, ya kan? Kenapa? Di sana ada ini loh, pada kesaksian loh gitu loh, bahwa mereka percaya. Kita juga percaya kok, udah kita, ya kan? Kasih kita hal-hal baik kok gitu loh. Siapa yang suka doa ini ke Kodin? Ada nggak sini? Ini semuanya. Nah, sore kan? Ayo, mendapatkan nggak suatu pertolongan di dalam musibah? Mujizat, betul. Pernah? Ayo, siapa yang mau sharing? Wow. Oke, saya sharing dikit ya. Suatu hari saya butuh kontrakan. Saya tiba-tiba bangun. Saya bilang, yuk nak kita cari rumah.
Nah saya lagi pusing cari rumah. Saya nggak tahu kenapa saya tiba-tiba bangun. Saya ajak anak saya nanya putar gang ini kan sampai sini, sampai di sini ya gang. Posisinya saya di dalam rumah orang yang mau dikontakin. Tiba-tiba datang satu bapak-bapak. Saya nggak tahu bapak itu dari mana. Nah, dia bilang, Cik mau nggak? Cik mau sewa rumah ya? Iya betul. Tapi dalam hati saya kenapa dia tahu gitu. Terus dia ajak saya rumah ini. Nah, itu rumah itu yang saya mau sewa. Nah itu maksud saya tuh peristiwa contoh seperti itu. Ada nggak teman-teman yang ayo kita sharing di sini menceritakan bahwa hidup kita sebagai seorang orang Buddhis ada loh gitu loh kesaksiannya, ada loh mujizat yang kita ngalamin. Ayo siapa coba? Cerita aja nggak usah malu-malu, kita sharing. Ayo siapa? Ayo, oh teman. Saya kemarin waktu 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu diajak teman saya, tetangga saya tuh Lawah namanya. Dia bilang sudah itu aja, masa sih dalam hati bertentangan, masa sih. Waktu saya sering sehari 2 hari nemenin dia ngobrol gitu. Akhirnya ya secara nggak langsung ada waktu, ada kesempatan saya kemari. Saya datang kemari, akhirnya saya dengar ceramah Ramani, Romo atau Bante gitu. Kayaknya kok kayak ngomongin saya gitu, kayak cerita begini kayak ngomongin saya gitu. Tapi saya koreksi, kayak kenyataannya benar gitu, sebenarnya kayak benar. Makanya sama itu saya ikutin terus gitu. Nah bagus, berarti apa? Nih, ini pernah nggak dengar panggilan? Tapi panggilan bisa nggak terlaksana kalau kita tidak berusaha? Tunggu dipanggil, bukan panggilan, tunggu dipanggil. Apa itu? Dipanggil. Apa itu? Dipanggil. Tunggu dipanggil. Iya. Kamu mau pelihara nggak? Enggak, ntar aja. Belum ada niat. Itu mah. Karena itu mau panggilan. Iya, tunggu dipanggil saya bilang gitu. Ya kan? Nah, ini bagus nih kok. Ya, kita tepuk tangan dong buat koko ini. Ya. Ayo sekali lagi. Ayo, kita bergembira sebagai umat Buddhis. Ya iya. Kita merasa bahagia. Masa sih? Iya bener kan? Iya. Tadinya apa? Katolik. Oh Katolik. Diomelin nggak teman-teman Katolik? Kok hilang satu nih? Nah teman saya ya sharing aja karena tetangga sering ketemu, saya ngobrol. Iya betul. Oke. Nah. Seminggu, 2 minggu, Berarti udah 3 tahun lebih ya? Iya. Oh. Terus siapa lagi coba? Ayo, yang malu-malu. Saat ini kita ekspresikan, kita keluarkan bahagianya kita sebagai umat Buddhis. Coba, ayo siapa? Ada nggak? Oh ada deh. Nggak usah malu-malu. Kita di sini mau loh memberitakan. Saya suka ini tau nggak, ikut-ikutan pengen tahu cara mereka. Saya terapkan kata teman saya, Cinana lama-lama kayak Kristen. Bukan, saya ingin apa tuh semangat kita seperti mereka gitu, ya kan? Saya sering kalau saya di umum saya suka bilang kayak contoh dosa, kan mereka bilangnya dosa ya. Kalau di agama Buddha kan kebencian. Terus suka ngomong gini, ya Tuhan punya rencana yang terbaik buat kita, ya kan? Bilangnya gitu kan? Saya juga bilang, iya itu kita dikasih hal yang terbaik oleh Buddha, oleh Kuan Yin gitu loh. Ini yang terbaik, kenapa? Ya karena kita udah sering berbuat baik gitu loh. Kita punya keyakinan. Jadi tadi gini loh, nah kita kan sudah berbuat baik kan, yang selama ini kan. Nah, pada saat kita musibah, karma baik ikut gak di sini, berperan di sini. Maksudnya contoh nih ya, kita sakit. Ada nggak karma-karma baik datang kepada kita pada saat kita sakit? Ada nggak? Contohnya apa? Apa yang baik tidak datang kepada kita? Pada saat kita sakit kan nggak usah kemana, sakit yuk. Dijemuk teman. Dijemuk teman, terus? Kasih obat, kasih duit, ya kan? Percaya nggak? Orang yang, maksudnya gini lah, orang susahnya, dia nggak sakit, dia sakit, banyak yang ngasih duit. Nah, coba mendingan gue sakit aja, ya kan?
Iya. Nah, kalau kebakaran nih, ada yang terjadi korban kebakaran. Saya datang lagi ke rumah dia, rumahnya bagus. Nah, Lebih bagus dari rumah kita. ini saya tuh nyanggang balok kan, rumahnya kena dikit. Tetangganya semua yang belakang kena, ya kan? Pada bangun 2 lantai 3 lantai. Iya. Nah, saya malah nggak bangun. Terus ada yang nyelutuk, mendingan kebakaran dari mereka. Coba di belakang katanya, bagus. Iya, Nah, benar. ya kan? Oh, kita juga nggak boleh gitu ya. Kenapa korban bencana? Salah satu kebakaran. Ayo, gimana kondisinya pada saat kebakaran? Jantung udah mau copot, ya kan? Nggak mau, mendingan nggak usah kebakaran ya. Nah, oke, nah coba siapa lagi? Ayo, nih, ayo. Ada lah pasti. Jangan malu-malu. Ayo sih, siapa yuk? Ayo. Ayo, ada deh yang mau ngomong, ayo. Hari ini kita bebas, ayo, bebas ngomong. Saya pengen kita semua bahagia, ya. Maksudnya ekspresikan, keluarkan. Unek-unek kita keluarkan. Nah, nggak ada nih. Kok nggak ada? Oke, dari topik berkah di balik musibah. Musibah terjadi, ada berkahnya, ada pelajarannya, ada hikmahnya. Nah, bagaimana kita harus bersikap pada saat kita tertimpa bencana atau kita menderita sakit, atau anggap aja buah dari karma buruk. Apa yang harus kita lakukan? Terimalah karmamu, ikhlas. Ada satu lagu, terimalah karmamu. Saya tuh suka banget. Mungkin Om tahu nggak ya? Lagunya. Dikala aku. Hah? Dikala Itu lagu yang paling saya suka. Kenapa? Di saat kita menderita, kita mendengar lagu itu, kita benar-benar masuk ke dalam dharmanya Sang Buddha. Bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita adalah buah karma. Jadi di saat kita menderita, kita terjadi hal-hal buruk di dalam hidup kita, kita harus menerima. Karena kalau bilang menerima, terima karmamu, marah dia. Kita mungkin dengan cara lain, apa? Kita bersyukur. Iya, utang karma lunas. Nah, bukan. Belum ini. Lunas. Apa tadi? mengikis desa Pertama, tadi saya sebut apa? kami Belum. Satu apa? Oke, saya ulangi. Lain sebentar. Satu oke. Terjadi hal-hal buruk dan menyiksa. Satu harus kita jangan menyalahkan orang lain. Nah, kedua, apalagi ayo. Oh ya, bersyukur. Orang Indonesia bilang udah patah kaki untung masih hidup. untung. Nah, apa? Bersyukur dalam apa? Rumahnya kebakaran, orangnya masih hidup. Nah, bersyukur dalam segala hal. Ya, tidak menyalahkan orang lain, bersyukur. Apalagi? Ini ada loh, tadinya belum sakit, malas-malas, sudah sakit baru deh baca parita. Iya. Nah, jadi coba kalau sakitnya nggak datang, dia nggak bakalan baca parita. Nah, terus apa lagi? Balik. Coba ayo apa lagi? Coba. Terus kita, oh iya, juga harus koreksi diri. Oh iya teman-teman Sedama, 3 hari yang lalu teman saya di Cengkareng ya, dia kena hipnotis 60 juta. Saya cuma pengen tahu nih, dia beragama Buddha, cuma dia karena dibilang dia buta huruf, dia tidak bisa baca parita, tidak baca teks. Terus dia bilang ini, saya tanya, Cici suka berdarah nggak? Enggak. Kenapa? Habis duit saya kan dikasih sama adek, saya nggak berani habisin gitu. Dia makan dikit, saya makan hemat, jarang beli ini beli itu, pokoknya hemat ya. Tapi bisa nabung banyak. Nah, sebenarnya kita tahu nih, boleh nggak sih
kita dikasih uang, kita berdana sedikit, boleh nggak? Boleh. Nah, jadi contoh saya nih, saya dikasih uang dari anak saya menyisihkan seberapa persen saya berdana. Nah, dia kan kasih kita, kan kita nggak boroskan. Jadi jangan lupa berdana. Nah, jadi kita nggak menyalahkan, maksudnya kita jangan terimalah karmamu, enggak ya. Maksudnya kita menceritakan dari kasus ini. Nah, saya bilang sama teman saya, dia nggak pernah info. Saya bilang dia sih, karena kita kan, saya juga mengalami hal yang sama. Banyak dalam hidup saya juga banyak kehilangan, ya kan. Tapi tidak bentuk uang, tapi kehilangan yang lain, ya kan. Saya bilang, Cici ini aja yang mulai sekarang coba info aja. Dia nggak bisa baca parita, nggak bisa ikan, dia udah info. Satu info, ya kan. Nah, kedua, belajar apa tuh ya, jangan marah deh, nggak usah marah-marah lagi kepada yang memberi notis dia kan, nah, yang berbuat jahat deh kepada dia. Terus dia cerita lagi, saudaranya juga karena dia nggak apa, kan tadi notis kan 60 juta ya, jadi saudara saya tahu nggak dia punya duit, malah syukurin lu, duit dia kan. Nah, saya bilang memaafkan mereka yang jahat sama dia dan tenang sikap atau jadi sesudah musibah ini dia lebih apa, info, tadi tidak pernah info, ya kan, belajar memaafkan, tidak menyalahkan. Jadi kita menjadi lebih baik atau lebih buruk sesudah terjadi. Lebih bahagia, lebih baik. Kenapa? Tadinya mungkin nggak pernah mikir, ya kan. Satu lagi, ada orang, contoh lah ya, masih ada waktu masih ya, contoh nih, corona nih, 10 menit lagi. 10 menit. Oke, corona. Sebelum corona, siapa yang suka beli sepatu, beli baju? Ayo, siapa yang suka beli baju, sepatu, tas? Ibu sini kayaknya enggak ya? Ya orang banyak semua gitu ya. Ada satu teman saya, pesta beli, nggak ada yang Shopee ya, nggak ada, bajunya baru-baru terus. Giliran corona, usaha mampet, macet. Bisa nggak baju celana, baju, tas, ya kan, yang dia beli itu dijual? Bisa. Di balik corona, musibah ini, orang belajar nggak? Belajar. Banyak belajar. Saya pernah sharing tentang min plus dari COVID. Saya sharing di Wihara Bodhi Dharma. Jadi COVID ini musibah, ya kan, bagi semua orang. Tapi ada nggak pelajaran yang diambil dari ini? Ada. Ya kan, banyak kan? Jadi tidak boros lagi. Terus tadinya suka jujur sama tetangga, ya kan? Usaha yang macet, malu juga, ya kan? Jadi tidak sombong lagi, ya kan? Banyak hal-hal yang terjadi di balik suatu musibah. Musibah ini jangan kita mikir, oh itu jelek banget, enggak. Maksudnya di musibah itu hal-hal buruk yang terjadi dalam hidup kita. Jadi sekarang kita harus selalu bersyukur apapun yang terjadi dalam hidup kita. Tidak menyalahkan siapapun yang menimbulkan masalah itu. Kita mengkoreksi diri, ya kan. Mungkin selama ini kita ada salah dalam penyampaian atau bersikap yang kurang baik, jadi kita bisa perbaiki, ya. Jadi sekarang masih mau terus melakukan kebajikan? Mau terus ya, semangat. Jadi tetap kita melakukan kebajikan walaupun hidup kita banyak masalah. Ingat, jangan ada kata lagi, kenapa saya banyak solusi, musibah datang lagi kepada hidup saya beruntun. Bukan, ya. Beruntun kejadian musibah adalah buah karma buruk. Karma baik yang kita perbuat datang nggak bersamaan? Iya, kita ketemu kuijin, ya kan? Kalau kayak bilang kuingin ya, kalau cakap kuijin, ya kan? Kuijin, penolong, ya apa aja gitu. Jadi semangat ya, ayo semuanya ya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan patah semangat. Terus, mungkin tadinya baca peta 1 kali, jadi 2 kali ya. Semangat terus ya, ayo ya. Oke, ya.